menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi Nama, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Sebabnya persiapkanlah hidup kami hari ini, bentuklah kami tanah liat ini untuk dibentuk menjadi bejana-bejana kemuliaan lewat kebesaran firman-Mu. Sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu hari ini. Nyatakanlah bagi kami secara khusus saat sore menjelang malam ini. Buka-bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Bahkan firman-Mu Tuhan semakin menyucikan, mengubahkan kami, membentuk kami menjadi bejana-bejana kemuliaan yang akan dipakai untuk kemuliaan bagi Nama, sampai kami menjadi serupa segambar seperti Engkau. Urapi juga kehidupan kami semua Tuhan, umat-Mu Tuhan, baik ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah lewat saluran internet, Facebook, YouTube, dimanapun umat berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kami, mencengkeram siap kehidupan kami, untuk sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Agar sungguh-sungguh firman boleh masuk tertanam baik dalam siap kehidupan kami. Kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga nyata pertumbuhan, pembaharuan kami boleh alami, sampai kami menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi Nama. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu saat ini boleh menyucikan, melayakkan kami, sementara kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Perjamuan suci sungguh-sungguh menjadi berkat, kekuatan, kemenangan semua. Bahkan firman dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan kami, mengangkat kami Tuhan, apapun kemerosotan, keterpurukan yang kami alami hari-hari, baik itu dosa-dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami, Engkau sanggup mengangkatnya, beri damai sejahtera. Haleluya. Jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam siap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama mulia, sempurna, layak menjadi mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa di setan yang tinggal diam, berusaha untuk mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus ini, dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Haleluya. Di tengah kami mengalami gangguan penerangan saat ini, biar kemurahan-Mu dinyatakan, belas kasih-Mu dinyatakan bagi kami. Pertajamlah pendengaran kami Tuhan. Roh Kudus benar-benar mencengkeram kehidupan kami semua, dan berfirmanlah Tuhan. Kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih setia kemurahan Tuhan, kembali sore menjelang malam ini kita boleh beribadah, melayani Tuhan, bahkan kita boleh bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, kita lebih sungguh-sungguh lagi dipersiapkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita sedang dipersiapkan untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sungguh Alkitab mengatakan kedatangannya sudah di ambang pintu, kedatangannya tidak terduga bagi kita. Mari kesempatan sore hari ini, sekalipun kita mengalami gangguan penerangan, ya, lampu lagi padam, namun ya sungguh-sungguh kita memiliki suatu gairah untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Mari mohonlah Roh Kudus untuk mempertajam telinga kita, sehingga dimanapun kita berada, saudara-saudaraku sekalian yang juga mengikuti ibadah lewat Facebook, YouTube, dimanapun saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan, ya, damai sejahtera, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita. Kita sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan pada kesempatan sore menjelang malam ini. Mari kita akan lanjutkan firman pengembalaan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Kita masih membahas bagian yang keempat, jadi ada 7 bagian. Ya, ada 7 bagian Yohanes 17 ini. Nah, kita sedang membahas bagian yang keempat. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai 20. Ya, mari
Jangan bacakan. Tolong mereka saya share. 17 sampai 20. Teruskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Ya, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, demikian pula sekarang Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini. Ya, terus? Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, dan mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, terus? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ini, jadi bagian yang keempat ini yang sedang kita pelajari, yaitu berbicara tentang pengutusan. Ya, pengutusan di dalam dunia ini. Ya, Yesus diutus Bapa ke dalam dunia ini. Nah, sekarang Yesus mengutus kita. Ya, kita kehidupan yang telah Dia panggil, kehidupan yang telah dipilih Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia ini. Nah, untuk apa kita diutus? Ya, untuk apa kita diutus ke dalam dunia ini? Nah, kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Nah, ini jawabannya ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 1. Coba baca judulnya. Lukas pasal 10 ayat 1. Ya, untuk apa kita diutus ke dalam dunia ini? Yesus mengutus 70 murid. Ya, dulu Dia mengutus selain 12 murid, ada juga 70 murid yang Tuhan utus. Nah, sekarang itu ya berlaku kepada kita. Kehidupan yang telah dipanggil, kehidupan yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, silakan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya Ya, setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. ya, terus. Katanya kepada mereka, Ya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ya, nah mari kita bandingkan ayat ini dengan Yohanes pasal 4. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya akan simpulkan bagi kita. Yohanes pasalnya yang keempat, Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Bukankah kamu mengatakan, Ya, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? iya, Tetapi aku berkata kepadamu, iya. lihatlah sekelilingmu, Lihatlah sekelilingmu. dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah tujuan kita diutus ke dalam dunia ini. Supaya apa? Kita menuai ladang yang telah menguning hari-hari ini. Tapi pada faktanya Tuhan katakan pekerja itu sedikit. Jadi Tuhan masih membutuhkan. Ya, Tuhan masih membutuhkan pekerja-pekerja untuk menuai ladangnya yang telah menguning. Ya. Tentu ini bukan pekerja-pekerja yang sembarangan, ya. Haleluya. Ini pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Pekerja yang benar-benar sungguh-sungguh mau bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi bukan sembarang pekerja. Jadi Tuhan mau utus kita kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Nanti kita akan lihat ya, salah satu seorang yang saya akan berikan contoh bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Contoh kehidupan yang benar-benar dipakai Tuhan, kehidupan yang diutus oleh Tuhan untuk menuai ladang yang telah menguning. Jadi ini sekali lagi tujuan kita diutus ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya kita menuai ladang yang telah menguning. Nah, apa pengertiannya? Pengertian dari ladang yang telah menguning ada dua pengertiannya. Ada dua pengertian ladang yang telah menguning. Satu, yang pertama, ini menunjuk kelimpahan, kelimpahan gandum. Ya, kelimpahan gandum atau sama dengan firman Tuhan. Gandum itu sekarang bicara firman Tuhan. Ya. Jadi menuai ladang yang telah menguning ini menuai gandum. Ya. Nah, sekarang bagi kita ini bicara firman. Ya, firman yang bagaimana nanti kita akan lihat sebentar. Ya, firman haleluya yang telah menguning hari-hari ini. Itu artinya ya, ladang yang telah menguning ini menunjuk kelimpahan di dalam firman. Ya, kelimpahan di dalam firman. Nah, kemudian pengertian yang kedua, ladang telah menguning, pengertian yang kedua adalah ini menunjuk jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa yang merindukan. Ya, jiwa-jiwa yang merindukan ya, akan kebenaran firman Tuhan. Mereka mencari kebenaran firman Tuhan. Mencari firman yang melimpah dari siapa yang memilikinya. Makanya membutuhkan pekerja yang sungguh-sungguh bisa menuai ladangnya Tuhan sehingga
Ya, gandum yang telah dia kumpulkan ini bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini dua pengertian daripada ladang telah menguning. Satu, pengertian pertama menunjuk kelimpahan gandum atau sama dengan kelimpahan firman. Kelimpahan firman. Nah, pengertian yang kedua adalah kehidupan atau jiwa-jiwa yang mau mencari firman Tuhan. Mereka yang merindukan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang merindukan. Makanya kita harus siap menjadi kehidupan yang diutus, dipakai Tuhan. Nah, saya akan contohkan seperti seorang muda ini, ya. Mari dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-45. Mari. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-45 ayatnya yang keempat, mulai ayat 4 dibaca. Kejadian pasal 45 ayatnya yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada Iya, saudara-saudaranya itu, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. ya, Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. ya. Jadi pada saat itu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya yang datang untuk membeli gandum. Sebab pada masa itu adalah masa di mana kelaparan yang dahsyat terjadi di seluruh dunia. Terjadi kelaparan yang begitu hebat. Ya, sampai-sampai saudara-saudaranya juga datang untuk membeli gandum di tanah Mesir. Ya. Sebab hanya Yusuf satu kehidupan yang memiliki gandum pada waktu itu. Kehidupan yang memiliki gandum yang melimpah. Ya, gandum yang melimpah. Kemudian apa yang dia katakan? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, Ya, janganlah bersusah hati. janganlah menyesali diri, Ya, karena kamu menjual aku ke sini, ya, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, ya. menyuruh aku mendahului kamu. Iya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Terus, Karena telah 2 tahun ada kelaparan Ya. dalam negeri ini, ya, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau ya. menuai. Jadi total ada 7 tahun. Sudah 2 tahun terjadi kelaparan dan masih ada 5 tahun lagi. Ya, ada 7 tahun kelaparan yang dahsyat pada waktu itu di tanah Mesir, bahkan di seluruh dunia. Ya, kelaparan yang begitu dahsyat. Ya, sampai-sampai di mimpi Yusuf itu, ya, ada 2 mimpi Yusuf. Pertama ada 7 jelai, juga 7 domba, lembu yang gemuk. Nah, itu menunjuk tahun kelimpahan, selama 7 tahun kelimpahan. Tetapi kemudian ada 7 lembu yang kurus, jelai yang kurus, ya, memakan 7 lembu yang gemuk tadi dan jelai yang gemuk itu. Ya. Ketika dia makan, badannya yang kurus ini tidak bertambah, tidak ada sedikit pun perubahan, bertambah besar, malah tetap seperti semula. Jadi itu menunjuk kelaparan yang begitu dahsyat. Ya, sehingga benar-benar dikatakan nanti dibaca selengkapnya kisah ini. Ya, orang tidak mengingat lagi kelimpahan pada masa yang lalu, karena begitu hebatnya kelaparan, ya, di masa itu. Ya. Haleluya. Sudah 2 tahun terjadi dan Yusuf katakan masih ada 5 tahun lagi kelaparan itu. Dan Allah telah, ayat 7, Maka Allah telah menyuruh aku ya, mendahului Allah kamu menyuruh aku, mengutus aku yang mendahului kamu untuk apa? untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, Ya. Terus, ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. ya, dan seterusnya. Haleluya. Jadi dulu Yusuf diutus. Ya, Tuhan utus Yusuf ke Mesir. Ya, untuk, ya, mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya di masa kelimpahan, 7 tahun kelimpahan pada waktu itu. Yusuf kumpul sehingga dikatakan, ya, nanti dibaca selengkapnya itu kisahnya. Ya, sampai-sampai orang tidak bisa lagi menghitung, saking begitu banyaknya gandum yang dia kumpulkan. Awalnya masih dihitung, tapi saking begitu banyaknya orang berhenti menghitungnya. Seperti pasir di tepi laut dikatakan, begitu banyak. Ya. Sebab, ya, di hadapan 7 tahun kelimpahan ada 7 tahun kelaparan yang dahsyat. Ya. Benar-benar dahsyat kelaparan di masa 7 tahun. Ya, setelah 7 tahun kelimpahan itu. Ya, nanti kita akan lihat sampai orang di Mesir, ya, haleluya, menghadapi atau mengalami 3 hal yang saya akan jelaskan bagi kita semua. Haleluya. Jadi Yusuf diutus supaya memelihara, ya, terutama yang dipelihara adalah keturunan Yakub, Israel pada waktu itu. Mereka yang ada di tanah Kanaan, mereka terancam mati, binasa.
Namun Yusuf diutus mendahului mereka di Mesir supaya memelihara mereka sampai bukan cuma dipelihara, mereka kembali satu. Ya, mereka 12 orang, tapi karena Yusuf sudah pergi ke Mesir, mereka terpisah. Tapi karena gandumnya Yusuf, mereka disatukan kembali jadi satu kesatuan 12 suku Israel. Nah, ini merupakan inti daripada gereja Tuhan, atau inti dari mempelai Tuhan. Keturunan Abraham lewat Yakub, 12 suku Israel, ini adalah inti gereja Tuhan atau inti mempelai. Haleluya. Yang masuk dalam kesatuan. Nah, sekarang ini bagi kita. Kita sekarang bangsa non Israel. Tuhan berkemurahan bagi kita. Haleluya. Di tengah-tengah dunia ini, dulu Mesir, sekarang dunia ini. Mesir adalah gambaran dunia. Amos pasal 8, mari dibaca. Akan terjadi kembali kelaparan yang hebat, yang dahsyat, yang pernah terjadi di tanah Mesir, bahkan seluruh dunia pada waktu itu. Jadi kelaparan yang terjadi di zamannya Yusuf ini menubuatkan kelaparan yang akan terjadi di dunia ini, seluruh dunia akan mengalami. Amos 8 mulai ayat 11. Silakan. Amos 8, Sungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Jadi Tuhan. bukan akan makanan dan minuman jasmani, tapi akan mendengar firman Allah. Terus mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, terus untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Terus pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang caci, terutama anak-anak darah. Terus dan anak-anak teruna. Ini menunjuk pemuda-pemudi. Perhatikan. Memang Tuhan pakai seorang muda yang namanya Yusuf. Tetapi kalau orang muda tidak sungguh-sungguh menghargai kelimpahan firman, dan kita semua, bukan cuma orang muda, terutama orang muda, perhatikan, kaum muda, itu kehidupan kita semua, yang tidak sungguh-sungguh di saat kelimpahan firman, engkau yang pertama kali rebah lesu saat kelaparan itu terjadi. Orang-orang muda yang pertama kali. Jadi perhatikan baik-baik kaum muda kita semua. Tuhan mau pakai kehidupan kita, Tuhan mau utus kehidupan kita menuai ladang yang sedang menguning hari-hari ini. Ini sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, ladang yang telah menguning menunjuk kelimpahan gandum atau sama dengan kelimpahan firman. Dan bukan sembarangan firman, bukan sembarangan gandum. Yang sedang kita bahas ini adalah gandumnya Yusuf, satu-satunya gandum yang menyelamatkan, gandum yang memelihara gereja Tuhan. Dulu Israel dipelihara oleh gandumnya Yusuf, bahkan sampai mereka disatukan oleh gandum Yusuf. Satu-satunya yang bisa memelihara, bisa menyatukan Israel waktu itu hanyalah gandumnya Yusuf. Nah, sekarang juga di akhir zaman, bukan lagi soal kelaparan jasmani. Memang kelaparan jasmani juga akan terjadi, tapi yang terutama kelaparan secara rohani, akan mencari firman Tuhan. Dan sekarang saya katakan bukan sembarang firman, tetapi gandumnya Yusuf. Sekarang bagi kita, gandumnya Yusuf itu bicara tentang firman yang membawa kita kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, atau sama dengan kabar mempelai. Inilah gandumnya Yusuf. Gandumnya Yusuf itu sama dengan bagi kita, artinya firman yang membawa kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, gereja Tuhan yang satu dalam Alkitab digambarkan Wahyu 12 ayat 1. Gereja Tuhan yang satu itu adalah gereja Tuhan yang bersubungkan matahari, berbilas bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Ini gereja Tuhan yang satu. Dia akan menyambut Yesus satu kepala. Jadi hanya satu kepala, satu Tuhan kita. Itu sebabnya hanya ada satu tubuh Kristus yang sempurna, hanya ada satu mempelai Tuhan. Jadi kalau kita bisa mencapai kesatuan tubuh Kristus, itu artinya kita bisa menyambut Dia akan datang sebagai kepala.
sebagai raja mempelai Yesus. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki gandumnya Yusuf, atau sama dengan firman pengajaran yang benar atau kabar mempelai. Firman yang menyucikan. Ya. Kehidupan yang dijadikan mempelai Tuhan adalah orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa. Kalau secara jasmani yang bisa menikah adalah orang-orang dewasa. Nah, apalagi secara rohani. Mau jadi mempelai Tuhan harus dewasa. Nah, dengan apa kita didewasakan? Dengan firman. Ya, susu harus meningkat kepada makanan keras. Makanan keras ini menunjuk firman pengajaran. Ibrani 4 ayat 12, firman yang menyucikan. Jadi firman yang menyucikan itu sama dengan firman yang mendewasakan rohani kita. Atau yang kita kenal dengan kabar mempelai. Jadi inilah gandumnya Yusuf. Ingat baik-baik, hanya ada satu gandum yang menyatukan Israel dulu. Nah sekarang juga hanya ada satu firman yang menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah firman pengajaran atau kabar mempelai. Tidak ada yang lain. Matius 25 ayat 6. Satu-satunya suara di tengah malam, mempelai datang, song-songlah dia. Inilah suara yang sedang berseru hari-hari ini. Lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kabar mempelai, menyuarakan firman pengajaran hari-hari ini. Firman yang menyucikan. Ya. Tujuannya ini semua untuk gereja Tuhan menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kabar mempelai diberitakan di mana-mana hari ini. Ya, apalagi lewat ya adanya, ini merupakan rencana Tuhan juga, adanya COVID-19, ya, membawa gereja Tuhan untuk bisa beribadah lewat internet. Nah, ini sarana internet ini lebih cepat untuk bisa ya, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ya, bisa dijangkau lewat saluran internet. Ya, haleluya. Untuk mereka juga bisa mengenal kebenaran firman, bisa menerima firman pengajaran yang benar, bisa mendapatkan kelimpahan gandum untuk menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat, Tuhan membutuhkan kita. Tuhan mencari pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh mau bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi bukan pekerja yang asal-asalan. Tuhan mencari pekerja yang sungguh-sungguh. Makanya dikatakan pekerja itu sedikit. Kenapa sedikit? Ya, padahal setiap tahun, setiap gereja, organisasi ya, melahirkan hamba-hamba Tuhan. Setiap sekolah-sekolah kitab, ya, bahkan ya, banyak lembaga-lembaga, ya, bahkan STT, ya, haleluya, yang melahirkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa belum cukup? Padahal sudah banyak, setiap tahun banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah ya, diutus. Tapi Tuhan katakan pekerja sedikit. Itu artinya ya, hanya sedikit yang mau sungguh-sungguh. Memang banyak ya, banyak yang sudah diutus, tapi yang sungguh-sungguh ini sedikit ya. Makanya Tuhan cari benar-benar kehidupan yang sungguh-sungguh ya. Dulu di antara 12 anak Israel, anak Yakub, hanya Yusuf yang dipilih. Kenapa Yusuf dipilih? Karena Yusuf adalah kehidupan yang sungguh-sungguh, hidup dalam kesucian. Tidak seperti saudara-saudaranya yang jahat pada waktu itu. Yusuf memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya. Itu dalam Kejadian pasal 37 bisa dibaca selengkapnya. Saat Yusuf masih muda, dia adalah kehidupan yang sungguh-sungguh, hidup di dalam kesucian. Haleluya. Jadi kehidupan yang sungguh-sungguh ini yang sulit ditemukan hari-hari. Kehidupan yang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian sulit ditemukan. Tapi semoga Tuhan menemukan dalam ya diri kita semua, saudara-saudaraku dimanapun kau berada. Tuhan menemukan di dalam dirimu adalah kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh, hidup dalam kesucian, hidup di dalam firman pengajaran yang sedang melimpah hari-hari ini diberitakan di mana-mana. Makanya tadi saya katakan lewat internet ini firman lebih lagi cepat diberitakan. Banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya melihat banyak sudah gereja-gereja yang menyampaikan firman pengajaran ini ya, menyiarkan secara langsung ibadah mereka. Ini lebih banyak lagi orang yang mendengar ya,
Haleluya. Itu artinya sekarang ini adalah masa di mana kelimpahan gandumnya Yusuf, kelimpahan firman pengajaran yang benar, kabar mempelai begitu melimpah hari-hari ini. Tinggal dari kita saja, kita mau kumpulkan atau tidak. Kita mau sungguh-sungguh hargai masa kelimpahan ini atau ya masa bodoh. Orang lain sungguh-sungguh dengar firman ya dia cuma main-main saja, ngantuk-ngantuk dengan firman. Hati-hati. Kaum muda perhatikan. Ya, ada salah satu orang muda, Etikus namanya. Ya, Rasul Paulus menyampaikan firman pengajaran ya, begitu lama. Etikus tertidur, akhirnya jatuh. Nah, ini kaum muda perhatikan. Ya, kaum muda ini ada di garda terdepan Tuhan mau pakai. Tapi kalau kaum muda itu tidak sungguh-sungguh, justru dia yang duluan mati. Dia yang duluan rebah tadi. Teruna-teruna, darah-darah yang cantik. Teruna-teruna, pemuda-pemuda yang gagah. Jatuh semua, rebah lesu. Kenapa? Mereka adalah pemuda-pemudi yang tidak sungguh-sungguh saat kelimpahan firman. Banyak mengantuk. Makanya saya sedih sekali kalau apalagi seorang muda yang dengar firman, tiap kali dengar firman ngantuk. Ya bagaimana mau Tuhan mau pakai? Tiap kali dengar firman mengantuk. Haleluya. Ayo sungguh-sungguh. Ya, kamu muda mau jadi Etikus atau Yusuf? Kamu muda. Yuk kita semua mau jadi Etikus atau Yusuf? Yusuf adalah pemuda yang sungguh-sungguh menghargai kelimpahan gandum. Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan bilang, oh sudah banyak saya terima om, sudah banyak dengar firman om, ayo lebih banyak lagi. Jangan ya sudahlah, sudah banyak. Yusuf mengumpulkan sampai tidak terbilang banyaknya, tidak bisa dihitung lagi. Itu artinya dia hargai semua kelimpahan gandum itu. Jadi setiap kali pemberitaan firman, dia tidak melewatkan sedikit pun. Fokus dengar firman. Ya. Haleluya. Nah terutama saat-saat seperti ini, saat-saat mati lampu seperti ini, Tuhan ya, benar-benar melihat mana yang fokus, mana yang tidak. Ya, kalau saya terbatas pandangan saya kepada saudara, ya. Tapi Tuhan jelas memandang sampai ke dalam hatimu. Hidupannya sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, kalau hari-hari ini engkau ya santai-santai saja, ya anggap biasa. Besok masih ada kok. Besok masih ada lagi ibadah. Ya, haleluya. Dan engkau melewatkan kesempatan hari ini, kesempatan saat ini. Ingat baik-baik, ya. Hari ini tidak akan terulang lagi besok. Ya. Apa ya? Saya dengar pujian yang dilatih kaum muda ini bagus sekali. Jam kehidupan itu diputar sekali saja. Ya. Tidak akan terulang lagi. Ingat baik-baik. Kesempatan hari ini tidak akan terulang. Jadi kalau engkau melewatkan hari ini, engkau melewatkan gandum yang melimpah hari ini. Belum tentu besok lusa masih ada. Ya. Haleluya. Kalaupun masih ada, ya engkau kumpulkan tinggal sedikit. Sementara yang dibutuhkan adalah banyak sekali harus dibutuhkan. Sebab ada 3 hal yang terjadi. Ada 3 hal yang terjadi saat kelaparan yang dahsyat terjadi di Mesir pada waktu itu. Kejadian pasal 47, mari perhatikan baik-baik. 3 hal ini terjadi dulu di Mesir. Sekarang di dunia ini, Mesir gambaran dunia, akan terjadi 3 hal ini. Kejadian pasal 47, mari. Haleluya. Kejadian pasal 47 ayat 13. 3 hal yang terjadi. Yang pertama, mari dibaca. Ya. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Perhatikan, ini di masa kelaparan yang dahsyat itu. Di seluruh negeri itu. Nah sekarang, ini menunjuk dunia. Di seluruh dunia akan terjadi kelaparan yang dahsyat. Akan mendengar firman Tuhan. Banyak orang mencari firman tapi tidak mendapat lagi. Ya sebab kelaparan itu sangat hebat. Oh, kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir, ya, tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Lemah lesu karena kelaparan itu. Amos 8 tadi, anak-anak darah, teruna-teruna, rebah lesu. Tidak bangkit-bangkit lagi. Karena dahsyatnya kelaparan akan terjadi. Haleluya. Terutama kelaparan akan firman Tuhan ini lebih dahsyat daripada kelaparan jasmani. Ya, orang kalau dia diizinkan Tuhan
kekurangan secara jasmani, tapi kalau masih ada firman, firman akan menguatkan dia. Tapi coba, sudah jasmani sudah sulit, tidak ada lagi firman, wah lebih sulit lagi. Bahkan mungkin dia punya semua secara jasmani, wah apa yang kurang dalam hidupnya. Secara jasmani punya semua. Makanya tadi mereka mengembara dari laut ke laut. Nah, Wahyu pasal 17 ayat 15, laut itu bicara sekumpulan bangsa-bangsa. Jadi itu artinya orang-orang yang mencari firman saat itu bukan orang-orang yang tidak punya uang, orang yang melimpah secara jasmani. Mereka mengembara dari daerah satu ke daerah lain, desa satu desa yang lain, kota yang satu ke kota yang lain, negara yang satu ke negara yang lain. Mereka mau mencari firman. Nah, dengan apa mereka mengembara itu? Mereka pergi dari daerah satu ke daerah lain, Pak, dengan uang. Tidak mungkin jalan kaki, dengan uang. Apalagi sudah bicara negara satu negara lain, Pak, dengan pesawat. Nah, lebih banyak lagi uang yang dipakai. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang melimpah secara jasmani, punya semua, tetapi yang mereka tidak miliki adalah firman Tuhan. Lemah lesu, rebah. Jadi apa artinya? Punya semua secara jasmani, tapi tidak ada firman, tidak ada artinya. Saudara, perhatikan, tidak ada artinya. Engkau punya semua secara jasmani, tapi engkau tidak punya firman, tidak ada artinya. Satu waktu lemah lesu, rebah. Apalagi orang-orang muda, perhatikan baik-baik. Kalau engkau hari-hari adalah kaum muda yang tidak sungguh-sungguh, engkau yang pertama kali rebah. Saat kelaparan yang dahsyat terjadi. Jadi jangan anak, oh saya cantik kok, oh saya ganteng. Terutama anak-anak darah yang cantik, teruna ini yang gagal semua secara jasmani. Wah hebat, wah cantik, ganteng, punya ini punya itu. Tapi justru mereka yang rebah. Perhatikan baik-baik. Ini sudah terjadi di zaman Yusuf, sudah terjadi. Ini akan terjadi lagi di zaman akhir ini. Sehingga ketika keadaan mereka lemah lesu pada waktu itu, maka Yusuf ayat 14, Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang membayar gandum yang dibeli mereka. Terus. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Terusnya. Setelah habis uang di tanah Mesir. Setelah habis uang di tanah Mesir. Dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati depanmu? Sebab jika ada lagi uang. Sebab tidak ada lagi uang. Uang sudah habis. Terus apa jawab Yusuf? Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Terima kasih. Jadi sudah habis uang, Yusuf katakan, ternakmu saja ganti uangmu itu untuk aku berikan gandum. Jadi uang ternak sudah dipakai semua untuk membeli gandum. Ini yang pertama terjadi saat kelaparan dahsyat dulu di tanah Mesir. Nah sekarang ini membuatkan kelaparan dahsyat akan firman Tuhan yang akan terjadi di zaman akhir ini. Yang pertama, seperti di zaman Yusuf, uang dan ternak sampai habis untuk membeli gandum pada waktu itu. Ini yang terjadi yang pertama kali. Haleluya. Uang dan ternak sampai dikuasai dulu oleh Firaun. Firaun kumpulkan semua. Haleluya. Uang-uang orang Mesir, bahkan ternak-ternak mereka semua dikasih kepada Firaun. Haleluya. Semua dikumpulkan Firaun. Jadi ini menubuatkan apa yang terjadi di akhir zaman. Firaun ini menunjuk iblis. Haleluya. Terutama penguasa dunia saat itu. Penguasa dunia. Ketika kelaparan dahsyat ini terjadi, itu di saat antikris sudah mulai menancapkan kukunya di dunia ini. Perhatikan tadi Amos 8 ayat 11, mereka itu mengembara dari laut ke laut. Tadi saya sudah sebutkan sekumpulan bangsa-bangsa. Mungkin ada yang di desa sana dulu ada firman pengajaran. Cari ke sana. Tidak ada. Mereka dikatakan mereka mengembara dari utara. Ini posisi utara, perhatikan. Tabernakel. Timur, barat, selatan, utara. Nah, utara ini.
meja roti sajian. Jadi mereka mau cari firman pengajaran yang benar. Di setiap desa, setiap kota, setiap negara mereka cari. Nggak dapat. Tidak dapat. Habis semua uang. Semua digunakan untuk mencari firman. Tapi nihil, tidak ada. Tidak ada dapat firman. Dan kemudian mereka tidak dapati di utara. Mereka turun. Mengembara dari utara ke timur. Nah, perhatikan timur. Ini menunjuk halaman. Halaman. Wahyu pasal 11 ayat 1. Halaman diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Coba baca Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Yuk. Dua saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepada aku sebatang bulu seperti tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, bait suci Allah ini terutama ini. Ruangan suci dan ruangan maha suci itu diukur Tuhan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci kecualikan pelataran ini halaman bait suci yang di sebelah luar. yang di sebelah luar ini. Ya. Kenapa dikecualikan? Janganlah kamu ukurnya. Ya, jangan diukur Karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci Ya. 42 bulan lagi. Nah, ini. Jadi halaman ini diberikan kepada antikris yang akan menguasai, menginjak-injak. Ya. Haleluya. Selama 42 bulan. Kalau dijadikan ke tahun 3,5 tahun. 42 sampai dengan 3,5 tahun. 1260 hari. 3,5 tahun. Itu di saat antikris berkuasa di muka bumi ini. Ya. Itu artinya semua uangnya yang dia pakai tadi akhirnya dipegang oleh antikris. Antikris kuasai uang mereka. Wahyu pasal 13 ayat 18, sehingga tidak ada seorang pun, baik merdeka hamba, ya, kaya, ya, dikatakan sama dibaca itu lebih jelasnya, ya, semua, ya, lapisan masyarakat orang-orang hidup di dunia ini. Wahyu pasal 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ya, kepada semua orang, kecil atau besar, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, Tidak ada yang bisa membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, itulah ayat yang ke-18, 666 itu angka antikris. Sehingga semua orang, ya, haleluya, tidak bisa membeli menjual kalau tidak menerima cap nama. Itu artinya uang, harta manusia waktu itu dipegang oleh antikris. Dulu dipegang Firaun, dikumpulkan kepada Firaun. Sekarang ini menunjuk antikris akan memegang semua harta manusia pada waktu itu. Sehingga boleh kau pakai uangmu yang kau simpan di bank selama ini, yuk, tapi terima dulu. Terima dulu cap 66 baru bisa pakai uang, bisa cair uang di ATM. Harus pakai cap 66. Bisa beraktivitas pada waktu itu harus pakai cap 66. Ya. Haleluya. Nah, perhatikan baik. Makanya sebelum antikris pegang uang kita, sebelum antikris pegang harta kita, lebih baik sekarang di masa kelimpahan firman, hartamu gunakanlah untuk mencari firman. Lebih baik sekarang uang kita, harta kita, kita pakai untuk cari gandum, cari firman, daripada nanti baru dipakai, ya, dipakai cari firman tapi tidak ada lagi firman. Akhirnya dipegang antikris semua, disegel antikris. Hari-hari ini, wah, ya, untuk Tuhan saja pelit sekali, kikir sekali. Mohon maaf ya. Orang yang dikuasai oleh antikris mulai dari orang yang kikir, serakah. Itu mulai antikris mencengkram kehidupannya. Mulai dengan orang itu jadi orang yang kikir, tidak bisa memberi, tidak bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terlalu perhitungan dengan Tuhan. Waduh, saya masih menggunakan kok. Mau dikasih lagi kepada, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Terlalu perhitungan dengan Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga dia simpan-simpan uangnya. Uangnya disimpan-simpan. Ya.
Sementara Tuhan sudah gerakan, ayo berkorban, tapi ya dia simpan. Dia masih gunakan untuk keperluan jasmaninya. Ingat baik-baik. Ya. Satu waktu engkau rindu untuk berkorban. Satu waktu saudara rindu untuk berkorban. Tapi tidak ada lagi kesempatan. Pengorbananmu tidak ada artinya lagi. Sebab firman sudah tidak ada apa artinya. Sehingga hanya rebah lesu, hanya menyesal, menangis. Ya. Tapi penyesalan yang tidak ada artinya. Sementara hari-hari ini untuk pekerjaan Tuhan, wah begitu kikir, bahkan serakah. Orang kalau sudah kikir pasti serakah. Serakah itu merampas hak orang lain, menipu, korupsi, apalagi lebih celaka lagi, merampas haknya Tuhan. Apa itu haknya Tuhan? Perpuluhan, persembahan khusus itu haknya Tuhan. Kembalikanlah perpuluhan dan persembahan khusus. Jangan disimpan, jangan dimakan, digunakan sendiri. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi kalau dasar orang sudah kikir, pasti serakah. Ya, milik Tuhan pun diambil. Ya, untuk kebutuhan jasmaninya, untuk memuaskan. Ya, haleluya. Kebutuhan jasmani. Bahkan mungkin dia simpan-simpan. Oh, ini saya mau tabung-tabung. Mau pakai beli ini, beli itu. Ya, haleluya. Satu waktu nanti baru mau suka berkorban, mau rindu berkorban, tapi sudah tidak ada artinya. Ayo, kesempatan hari-hari ini adalah kesempatan yang singkat bagi kita. Masa kelimpahan gandum, ingat dulu di zaman Yusuf 7 tahun kelimpahan gandum. Ya, sekaranglah hari-hari ini kelimpahan firman pengajaran, begitu limpah disampaikan. Ya, haleluya. Apalagi dengan adanya COVID ini, ya, haleluya. Lebih lagi, ya, kalau dulu ya, belum ada COVID-19 ya, kami masih pergi fellowship biasanya, tinggalkan jemaat pergi fellowship, ya, sehingga ibadah sudah berkurang, tidak ada lagi ya dibuat ibadah karena kami pergi. Tapi sekarang sudah hampir 7 bulan saya stay di tempat, ada di sini, ya, terus menyampaikan firman dalam penggembalaan, doa pagi 3 kali, doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk saya sampaikan. Begitu limpahnya firman disampaikan di tempat ini. Ya, semoga saudara dan jemaat sungguh-sungguh menghargai. Semoga sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Mari, kesempatan yang masih ada, gunakan dengan sebaik-baik. Ya, izin Tuhan, hari Senin kami akan berangkat, ya, akan pergi berfellowship, izin Tuhan. Tidak tahu kapan bisa kembali lagi. Ya, haleluya. Mari gunakanlah waktu-waktu yang ada. Ya, kesempatan masih ada gandum. Ya, haleluya. Masih ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan firman pengajaran. Ayo sidang jemaat hargai sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai engkau menyesal satu waktu nanti. Mari di kelimpahan ini kumpulkan, jangan kata wah sudah banyak, terlalu banyak sekali, sudah ibadah doa pagi lah, sudah penggembalaan, ada doa puasa, doa semalam. Ingat, kesempatan itu, haleluya, kesempatan yang kita sudah lakukan semua itu sudah tidak akan terulang lagi. Ya, sudah selesai sampai di situ. Ya, haleluya. Kalau Tuhan masih berkemuran kita di waktu-waktu ke depan kita lakukan, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan lewatkan sedetik pun waktu itu. Ayo, gunakan hartamu untuk berkorban, untuk cari firman. Cari firman. Jangan terlalu perhitungan dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Mau beli pulsa data saja untuk ikut ibadah internet, wah perhitungan sekarang. Padahal coba kalau dipakai main game lah, apa, wah. Ya, untuk putarmu ikut ibadah saja nggak bisa, perhitungan. Tapi kalau untuk yang lain wah bisa beli ini beli itu. Ya, tapi untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, perhitungan sekali. Ayo sungguh-sungguhlah, saudara perhatikan. Ya, Tuhan masih butuh ya pengorbanan kita. Jangan sampai nanti baru mau suka berkorban sudah tidak ada kesempatan.
Semoga kita bisa. Ini yang pertama, harta dikuasai oleh Firaun. Nah, nanti antikris akan memegang harta manusia. Sehingga mau gunakan harus terima cap 66. Kalau terima cap 66 itu artinya sudah jadi milik antikris. Alamatnya sudah lautan api, neraka untuk selama-lamanya. Memang senang-senang sementara. Tapi hanya 3,5 tahun. Sesudah itu dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka untuk selama-lamanya. Apa artinya? Kesenangan sementara, tapi menderita selama-lamanya. Tidak ada artinya. Lebih baik sekarang ini kita banyak menderita untuk Tuhan, banyak berkorban, menderita dalam pelayanan. Tapi semua itu sengsara kita dihitung Tuhan. Tuhan perhatikan semua. Tuhan hitung semua. Apa yang kita korbankan untuk Tuhan, semua Tuhan perhitungkan. Haleluya. Semua dicatat dalam buku harian kita masing-masing. Dicatat pengorbanan kita semua. Jadi yang bilang sia-sia apa yang saya lakukan, apa yang kita korbankan untuk Tuhan semua Tuhan hitung. Ya, Tuhan hitung, dicatat semua. Ya, haleluya. Bahkan Tuhan katakan air matamu aku tampung dalam kirbatku. Ya, banyak tetesan air mata ya, untuk pelayanan. Tapi ingat baik-baik, semua tidak sia-sia kalau kita lakukan untuk Tuhan. Tapi yang sia-sia itulah dilakukan untuk